Alhamdulillah kita sudah siap mendengarkan ceramah dari Al-Mukarram Profesor Dr. Ustadz Abdul Somad LC. Untuk itu kami persilakan kepada Profesor Dr. Kiai Haji Ustadz Abdul Somad LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Bapak Ibu sadayana. Kalau Tuan pergi ke Demak, jangan lupa membawa balon. Saya mengawali hilang pantunnya. Kalau Tuan pergi ke Makkah jangan lupa membawa balon. Sudah lama saya ceramah, baru ini disambut mercon. Semoga semua yang hadir ini sehat walafiat, istiqomah iman dan Islam, sampai mati husnul khotimah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, tokoh masyarakat. Yang paling mulia di antara kita semua adalah para habaib, para alim, para ulama. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu, kalau disebutkan satu-satu sampai subuh baru selesai. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hari Santri Nasional dan Hari Sumpah Pemuda, ada seorang laki-laki namanya Abdul Uzza. Siapa namanya? Ada orang Jampang namanya Abdul Uzza? Kalau ada, na'udzubillah. Abdul Uzza itu Abu Lahab. Abdul Uzza menugaskan hamba sahaya, budak pembantunya bernama Suwaibah. Siapa namanya? Jelas suara saya? Wahai Suwaibah, kamu jaga adik ipar saya, nanti dia akan melahirkan anak. Kalau anaknya lahir cepat sampaikan beritanya ke rumah. Lalu kemudian Suwaibah pun pulang ke rumah memberikan kabar, wahai Tuan Abu Lahab, ya, adikmu sudah melahirkan anak. Laki-laki apa perempuan? Anaknya laki-laki. Zaman itu kalau lahir anak perempuan dikubur hidup-hidup. Di Jampang ada perempuan? Mana? Kenapa laki-laki semua? Masya Allah, saya pura-pura nggak ngelihat aja tadi. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Semua anak-anak yang dikubur hidup-hidup itu nanti akan ditanya, kenapa kalian dikubur hidup-hidup? Mereka mengubur anak hidup-hidup karena takut punya anak banyak nanti nggak bisa makan. Maka dibantah Allah Subhanahu wa taala, nahnu narzuqukum, kami yang ngasih kamu makan. Betul? Makan kita dari siapa? Loh, kok panitia? Dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Melecehkan Allah bukan dengan menginjak Al-Quran. Melecehkan Allah bukan dengan menghina Rasulullah. Orang yang injak Quran menghina Rasulullah itu bukan melecehkan, kafir. Melecehkan Allah adalah dengan meragukan rezeki anak-anak kita. Jangan sampai melecehkan Allah. Rezeki dijamin Allah Subhanahu wa taala. Betul? Tapi jangan gara-gara ini besok orang Jampang nggak ada yang kerja. Begitu ibu membangunkan suaminya, abang nggak kerja, rezeki disamin Allah.
Kalau ada bapak-bapak ini besok yang begitu, ibu marah atau enggak? Jangan marah, diam aja. Nanti jam 1 dia nanya, mama makan siang mana? Dijamin Allah. Mesti ada usaha dan ikhtiar. Amin. Lahir anaknya laki-laki apa perempuan? Kata Suwaibah, anaknya lahir laki-laki. Maka Abu Lahab senang sekali punya anak keponakan laki-laki. Wahai Suwaibah, kamu yang membawa berita bahagia ini, maka sejak malam ini kamu tidak lagi menjadi hamba sahaya, kamu bebas dan merdeka. Abu Lahab saking senangnya menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersedekah membebaskan seorang hamba sahaya. Jadi kalau seekor onta harganya 50 juta, harga hamba sahaya 2 kali lipat onta berarti 100 juta. Maka Abu Lahab bersedekah malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100 juta. Kira-kira Abu Lahab itu jahat apa baik? Bingung masyarakat. Memang yang paling selamat itu diam. Abu Jahal itu jahat apa baik? Di malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia baik. 40 tahun setelah itu baru dia jahat. Ketika Nabi mengumpulkan semua orang Makkah dan bertanya, seandainya ku katakan di balik Jabal Abi Qubais ada pasukan musuh tentara yang akan menyerang kota Makkah, apakah kalian percaya? Semua penduduk Makkah berkata, sodaqnaka, kami percaya karena dari kecil kami sudah memanggil engkau Al-Amin, orang yang paling jujur dan amanah. Seandainya ku katakan aku mendapat wahyu, aku bertemu dengan Jibril, aku diangkat menjadi nabi, aku penutup para rasul, apakah kalian percaya? Saat itu Abu Lahab berkata, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad, alihadza jama'tana, untuk inikah kau kumpulkan kami? Waktu itulah turun ayat tabbat yada abi lahabin. Sekarang saya tanya, Abu Lahab itu jahat apa baik? Abu Lahab ketika Nabi lahir baik, tapi ketika Nabi dapat wahyu dia jahat. Jadi kalau malam maulid ini semuanya baik, tapi pas diajak ikut sholat jadi jahat, itu berarti Abu? Loh, kok Abdul Somad? Senang hati menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang punya handphone ada senternya, hidupkan, jangan takut habis baterai. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oke, senternya boleh dimatikan, takut nanti ada yang miss call, WhatsApp masuk, handphone maaf baterai habis. Bersedekah saat maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk kebahagiaan
menyambut kelahiran Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad. Semua yang berhadir malam ini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang berduyun-duyun, jalan gelap, becek, hujan, rumputnya basah, membawa tikar. Inilah para pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang bukan karena Abdul Somad. Betul? Oh, betul katanya. Mereka datang karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhir zaman ada orang yang tidak pernah melihat aku, tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah menatap wajahku, tidak pernah sholat denganku, tidak sezaman denganku, tapi mereka percaya kepadaku. Mereka akan minum di telaga Al-Kautsar dan mereka tidak akan haus untuk selamanya. Mereka ada di Jampang. Pernah jumpa Nabi? Pernah melihat Nabi? Pernah bertatap muka dengan Nabi? Percaya kepada Nabi? Inilah orang yang dijanjikan Nabi 14 abad yang lalu. Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai hari kiamat Jampang ini tetap ada pencinta-pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan lupa, yang ada di hadapan Abdul Somad hari ini adalah didikan para ulama, para ajengan, para pangersa, para kiai, para tuan guru, para ustaz. Ini bukan jamaah Abdul Somad. Ketika ramai, videonya direkam, diupload di Instagram, semua berkomen, jamaah UAS, pencinta UAS, sahabat UAS. Ini adalah hasil didikan para ulama di masa yang lalu, yang sudah berdarah-darah, yang sudah bertetes flu keringat air mata, menyampaikan dakwah sampai ke Jampang. Betul? 20 tahun akan datang, apakah masih ada yang akan membuat maulid Nabi? Jamin. Yang akan membuat maulid Nabi 20 tahun akan datang, dia sedang berada di balik bapak-bapak. Dia anak kecil berumur 10 tahun. Adapun bapak-bapak yang udah tua masih hidup juga. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat badan. Hari ini ibu, loh, ada ibu-ibu terjebak di tengah bapak-bapak. Enggak apa-apa bu, enggak apa-apa. Ada apa-apa. Ibu terjebak di tengah bapak enggak apa-apa. Yang khawatir kalau ada bapak-bapak terjebak di tengah ibu-ibu. Masya Allah, tabarakallah. Inilah orang-orang yang masuk surga karena syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita mencintai Nabi Muhammad? Apa tanda cinta? Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Kalau cinta pasti sering disebut, pasti sering disebut, pasti sering diingat, dan namanya terucap di ujung lidah. Betul? Sama seperti ibu. Ibu cinta nggak dengan bapak? Alah, malu. Nanti malam pas bangun tengah malam, oh Kang Asep. Mama Kang Asep. Kalau sering disebut, sering diingat, itu tanda cinta. Apakah kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Bagaimana cara nyebut namanya? Muhammad. Bukan begitu cara menyebut dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bagaimana cara kami mengucapkan salam?
Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ya safwatallah, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Panjang umur sehat badan, kita akan sama-sama berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Februari dalam rangka umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Apakah kalau kita dari Jampang mengucapkan salam kepada Nabi, Nabi tidak dengar? Nabi mendengar salam kita saat saya sholat di musola. Musola apa tadi? Baitur Rahman, Fathur Rahman, At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Loh, ternyata ada salam di dalam tasyahud Pak Ustaz. Iya, saya kok nggak ingat ya, karena kamu sholatnya cepat secepat Valentino Rossi. Sholat itu dipahami, direnungkan, dihadirkan. Hudurul qalbi, hadir, kita hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah, bukan punya kita. At-tahiyatul penghormatan, mubarakatul keberkahan, salawatul doa-doa, tayyibatul yang baik-baik, bukan punya Abdul Somad. Lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Assalamu alaik asqal asqiya. Assalamu alaik azkal azkiya. Azkal azkiya, orang yang paling suci di antara yang suci. Azkal azkiya, orang yang paling takwa di antara yang takwa. Siapa dia? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Bagaimana cara kami bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Nabi pun mengajarkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Datang ulama mengungkapkan solawat. Ada namanya solawat Simtud Durar. Masyarakat Jampang baca Simtud Durar. Ada namanya solawat Maulid Al-Barzanji. Masyarakat Jampang baca Al-Barzanji. Ada namanya solawat Ad-Diyaul Lami Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafiz. Masyarakat Jampang baca Ad-Diyaul Lami. Ada namanya Maulid solawat Ad-Dibai. Ada namanya Maulid solawat Al-Burdah Imam Al-Busiri. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun salaini wa thaqalaini wal fariqaini min arbi wa min ajami. Itu ditulis oleh Imam Al-Busiri. Makamnya di kota Alexandria, 200 km dari Kairo. Kalau nggak percaya ukur sendiri. Panjang umur sehat badan, kita jalan-jalan ke Kairo. Abdul Somad sampai ke Kairo tanggal 4 September tahun 1998, 24 tahun yang lalu. Mendarat di Kairo. Naik pesawat apa? Royal Jordan Airlines. Adik-adik kita dari pesantren nanti berangkat ke Kairo. Begitu turun ditanya sama kakak kelas, Masya Allah, naik pesawat apa tadi? Royal Jordan. Oh, pesawat yang paling murah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa banyak sekali orang sampai memenuhi tanah lapang? Ini karena dakwahnya para habaib dan para ulama. Betul? Kenapa ramai sekali?
Karena pondok-pondok pesantren, mereka lah yang mengajarkan ke anak-anak kita untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ustaz Somad, bersolawat itu katanya nggak boleh keras-keras. Ya terserah. Memangnya kalau kita solawat pelan malaikat nggak tahu? Tahu. Tapi kan kadang orang kalau solawat pelan, masa bersolawat pelan pas nyanyi kok kuat? What can I do? What can I do? Yang nyanyi nggak paham, yang dengar nggak paham. Sama-sama nganggu. Pas ditanya artinya apa? Entah. Kenapa ketika berselawat suaramu tidak kuat? Bukan masalah Allah nggak tahu. Allah maha tahu. Apa yang berbisik di dalam hatimu saja tahu. Betul? Tapi untuk meyakinkan diri kita, bapak cinta kepada ibu dan ibu tahu itu, tapi ibu perlu lebih jelas. Maka bapak pun berkata, "Jutaimi," bahasa Perancis. Kalau bahasa kampung saya, I love you. Ibu pun menjawab, I love you full. Kenapa mesti diucapkan? Bukankah dia ada di dalam hati? Innal kalama lafil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Kalimat itu letaknya di dalam hati, diciptakan Allah lisan untuk mewakili apa yang ada di dalam hati. Walaupun boleh untuk buat update status besok pagi. Apakah lisan bisa mewakili rasa yang ada di dalam hati? Enggak bisa, Beb. Rasa tidak bisa diwakili oleh kata, karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW diungkapkan dengan kalimat-kalimat yang begitu indah. Itulah dia maulid yang disusun oleh para ulama. Jadi nanti kalau kita ditanya, kenapa ada maulid Simtud Durar, kenapa ada maulid Ad-Diyaul Lami, kenapa ada maulid Al-Barzanji, kenapa ada maulid Ad-Dibai, kenapa ada maulid Burdah, itu adalah ungkapan cinta. Zaman sekarang anak-anak muda tidak terlalu pandai merayu dengan kata-kata karena WhatsApp itu bahasanya singkat. Kalau zaman dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa ridwanuhu wa maghfiratuh. Orang zaman sekarang ASS WRWB. Tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu ini bagaimana mereka dulu kenalan. Kubiarkan pena ini menari-nari di atas kertas yang suci mewakili rasa yang ada di dalam hati. Mereka tersenyum. Mereka juga pernah muda. Memang mereka lahir langsung tua. Begitulah keindahan sastra. Orang kalau dia sudah jatuh cinta, maka mulutnya akan melantunkan kata-kata yang indah. Tapi kalau cuma sekedar biasa-biasa saja, maka mulutnya hanya sekedar berpuisi saja. Tapi kalau dia sudah jatuh ke dalam cinta yang paling dalam, akan terngiang suara-suara yang mewakili suara hatinya. Betul? Itulah mengapa mereka melantunkannya dengan irama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin abibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah. Sekarang kalau ditanya orang sudah bisa jawab kenapa bersolawat itu dengan kata-kata yang indah? Bisa?
Kenapa bersolawat itu dengan suara yang nyaring? Bisa. Kenapa bersolawat itu mesti dilantunkan? Bisa. Dan yang paling kita inginkan saat kita tertidur nanti malam, yang akan mengiringi kita adalah solawat, bukan somat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang nampaknya berceramah malam ini Abdul Somad, disangka orang yang paling cinta kepada Nabi adalah Abdul Somad, padahal yang paling cinta kepada Nabi adalah mereka yang memasang tali plastik. Inilah orang yang paling cinta kepada Nabi. Kenapa? Karena kalau tidak ada tali plastik, bercampur aduklah laki-laki dengan perempuan. Nabi tidak suka melihat campur aduk laki-laki dan perempuan. Ustaz Somad nyindir kami. Enggak. Yang salah tempat duduk enggak apa-apa. Mudah-mudahan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling berjasa dalam acara ini? Mereka tidak tampil ke depan, namanya tidak disebut. Mereka berada di balik layar. Mereka adalah orang-orang yang beramal ikhlas karena Allah. Doakan Abdul Somad supaya ikhlas. Memangnya Ustaz Somad enggak ikhlas? Ikhlas, cuman kadang amal ceramah ini sudah dirusak, diambil pahalanya oleh viewer, follower dan subscriber. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Jadikan kami ikhlas. Tapi ada satu amal, walaupun riya tetap dapat pahala. Apa dia? Sholawat. Ada orang Mesir buat film. Nama filmnya tentang wali Allah perempuan Rabi'atul Adawiyah. Maka dipanggillah satu artis untuk memerankan wali Allah Rabi'atul Adawiyah. Dia terpaksa pakai jilbab, dia terpaksa pakai tasbih, dia terpaksa berselawat. Kenapa? Tuntutan skenario. Jangan heran kalau ngelihat artis tiba-tiba pakai jilbab, besok buka lagi. Tuntutan skenario. Dia pura-pura pakai jilbab, dia pura-pura pakai tasbih, dia pura-pura bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai akhirnya suatu malam dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpura-pura saja pun banyak bersolawat, tetap sampai solawat itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab tobatnya dia gara-gara didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena boleh jadi mendengar tausiah ada riakmu, apalagi yang ceramah. Tapi begitu kau bersolawat, inna salatakum ma'rudatun alayya, solawat kamu dari Jampang dibawa ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa salatuna ma'rudatun alayka wa qad arimta, bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makammu padahal engkau sudah mati ya Rasulullah, padahal engkau sudah masuk liang lahat, padahal engkau sudah dikubur. Innallaha harramal arda ajsadal anbiya, Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jasad nabi tidak dimakan cacing tanah. Percaya? Emang pernah lihat jasad nabi? Kepada semua yang punya makam bapak, ibu, nenek, moyang, supaya diangkat karena akan ada perluasan kota, maka makam-makam ini mesti dipindahkan. Begitu kata perintah dari bapak bupati, kepala daerah, tidak perlu disebutkan namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Akhirnya dipindahlah makam-makam kuburan. Tiba-tiba ada salah satu makam utuh, jangankan wajahnya, jangankan kulitnya, jangankan dagingnya, kain kafannya pun tidak disentuh cacing tanah, seakan-akan baru meninggal kemarin sore. Orang heran, kenapa dia tidak dimakan cacing tanah? Apa amalannya? Ketika ditanya anak menantunya, dia adalah seorang penghafal Al-Quran. Sedangkan menghafal ayat-ayat Allah saja diharamkan Allah dimakan cacing tanah, apalagi Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Allah cuma ingin kasih tahu kepada kalian yang tidak percaya, yang mendustakan sabda Rasulullah. Lihatlah
Tapi kalau kau tidak percaya kepada Rasulullah, belum mati, masih hidup pun sudah dimakan cacing tanah. Pernah ngelihat orang masih hidup udah dimakan cacing? Diabetes meletus, dimakan cacing tanah. Bagi yang kena penyakit diabetes jangan tersinggung. Abdul Somad ceramah tidak pernah menyinggung dan menyindir. Saya sarankan kalau dengar ceramah Abdul Somad jangan tersinggung. Kenapa? Karena beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Mudah-mudahan semuanya mengambil iktibal pelajaran. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran. Ambil pelajaran. Khudh ma safa da'ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Apa tanda cinta kepada Nabi Muhammad? Banyak-banyak nyebut namanya sambil masak pagi. Sallallahu ala Muhammad. Kasih garam. Sallallahu alaihi wasallam. Mengandung anak. Salatullah salamullah. Anaknya pun tenang, ibunya tenang. Gimana anak mau soleh? Dinyanyikan lagu macam-macam. Keluar anaknya. Itu tidak ada di Jampang. Di Jampang ini semua ibu-ibunya ahli solawat. Betul? Ahli zikir. Betul? Majelis kita malam ini adalah majelis zikir. Karena yang kita baca ayat-ayat Quran, yang disampaikan adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kita menjaga warisannya. Taraktu fikum amraini, ku tinggalkan pada kamu dua perkara. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang ini, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Kitabullah, Al-Quran. Apakah ada orang Jampang yang nggak bisa baca Quran? Semua orang Jampang bisa baca Quran. Amin. Yang belum bisa baca Quran tolong belajar besok, karena malam ini sudah ngaku bisa. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau saya waktu kecil dulu cara baca Qurannya beda. Sekarang anak-anak sudah pakai metode Iqra. Terserah pakai metode apapun. Kebetulan yang buat metodenya namanya Pak Hatta, metode Hattaiyah. Kebetulan yang buat namanya Abdul Somad, metode Somadiyah. Itu hanya cara saja guys. Yang penting bisa baca Quran. Jangan sampai nanti orang tua kita meninggal dikubur, orang lain buka Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Datang anaknya pakai baju hitam, topi hitam, celana hitam, sendal hitam, HP hitam, kolor hitam, wajah hitam. Mohon maaf keceplosan. Judulnya Man in Black. Langsung buka Quran digital, langsung buka suara MP3 voice, langsung ngomong, mohon maaf ya Pak, Bu, aku nggak bisa baca Quran, dengarin aja sendiri. Hari ini Bapak boleh tersenyum, hari ini Bapak boleh tertawa, hari ini Ibu boleh tersenyum. Tapi kalau kita tidak ajarkan itu kepada anak-anak kita, maka yang saya sampaikan tadi bisa terjadi. Bisa apa tidak? Masih ada anak-anak baca Quran dari maghrib ke isya di musola, surau, langgar, masjid di Jampang. Pondok pesantren, tadi saya lewat di pasar, santri-santri pakai kain sarung. Inilah yang menyelamatkan Jampang ini sehingga azab Allah tidak turun. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Jampang ini beriman, wattaqau, bertakwa, baca Quran, bersalawat, salat berjamaah, la fatahna alaihim barakat, kami bukakan barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Barokah dari langit, barokah dari bumi.
Maka yang sudah anaknya di pesantren, alhamdulillah. Yang belum masuk pesantren, nggak apa-apa, paginya di sekolah SMP, SMA, SMK atau madrasah sanawiyah, aliyah, tapi tetap mondok, baca kitab, ngaji dengan kiai. Akidahnya ahlus sunnah wal fikihnya bermazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Insyaallah selamat di dunia, selamat di akhirat, istiqomah, mati husnul khatimah dalam keadaan la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti insyaallah. Amin. Boleh saya punya usul? Boleh punya saran? Tahun depan Maulid Nabi, sebelum Ustadz tampil, kepada semua jamaah yang hadir, saksikan sampai acara ini ditutup dengan doa. Sebelum doa nanti kita akan bacakan pengumuman 5 perlombaan. Pertama, lomba azan. Setuju? Kedua, lomba imam. 3, lomba khotib. 4, lomba baca doa kunut. 5, lomba baca sholawat. Supaya apa? Regenerasi. Jangan sampai surau langgar musola kita nggak sholat Jumat. Kata pengurus, karena khotib hari ini nggak ada, maka kita sholat zuhur. Akhirnya tampil anak muda kita ke depan. Pak pengurus, jangan sepedekan, ini khotib pemain cadangan. Naik dia ke atas mimbar, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, Allahumma firil muslimina wal muslimat. Cukup 5 rukun, dia pun duduk. Habis itu dia berdiri lagi, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, Allahumma firil muslimina wal muslimat. Dia pun turun, selesai qomat. Jamaah bingung, selesai sholat, khutbah apa itu tadi? Kok pendek sekali? Masih syukur aku bisa, ente nggak bisa. Kok ente bisa? Ini juara 1 lomba khotib Maulid Nabi di Jampang. Amin. Nanti adik-adik ini ada yang jadi Babin Kamtibmas. Amin. Ada yang jadi Kapolda. Amin. Ada yang jadi Kapolri. Amin. Bayangkan kalau ada anak Jampang yang juara azan berprestasi, Jenderal bintang 4. Kalau bintang 7 sakit kepala. Dia yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua Kapolres, Kapolsek datang, siap. Bangga apa tidak bangga? Bangga kita melihat mereka yang berseragam datang sholat berjamaah, mengumandangkan azan, jadi muazin siap, jadi khotib siap, jadi imam siap. Untuk sementara kalian kalau grogi, gemetar, imam zuhur aja dulu. Imam zuhur yang modalnya minimalis, cuman modal takbir aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saking groginya, Allahu Akbar. Kata makmum di belakang, sami Allah kali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau sudah agak-agak punya keberanian, baru baca dengan tenang, tarik nafas panjang, agak menggigil, menggeletar, kuatkan, menggeletar tangan kanan, pegang tangan kiri, menggeletar tangan kiri, pegang tangan kanan, dua-duanya menggeletar, yakinkan, yakinkan aku Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sholat apa MTQ? Biasa aja.
Tapi jangan saking groginya nggak ada lagunya sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Khairul umuri awsatuha. Yang paling baik pertengahan. Lagunya jangan terlalu mengada-ngada dan jangan sampai nggak ada irama sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Makmum di belakang, saya sangka ayat apa tadi? Ayat-ayat pendek aja dulu. Nanti sudah lama baru agak panjang. Mulai bulan depan baru pede. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Langsung makmum cabut. Siap jadi imam? Siap jadi imam? Saya nginap di hotel. Pagi-paginya sarapan. Pas lagi sarapan datang jamaah. Ustadz Somad ya? Mirip jadi. Dia duduk di depan. Duduk depan. Boleh duduk sini? Boleh. Gak lama setelah itu datang anak gadis satu orang. Datang satu orang. Ustadz Somad, ini pegawai staf di kantor saya. Terus bu, dia mau cari imam. Saya bilang saya khotib. Dia mau cari imam. Imam itu semuanya sedang berkumpul di Jampang. Amin. Adik-adik sekalian, kalau kalian mau mencari imam, imam zuhur maupun imam subuh, semua ada di sini. Masya Allah. Hari ini kalian masih ada sekat, masih ada tembok Berlin di antara kalian. Tapi Masya Allah, temboknya bisa ngintip. Dia lihat Ustaz sekali-sekali sini. Allahu Akbar. Sekali-sekali lihat, dia nggak tahu lampu nggak jelas. Lihat-lihat rupanya neneknya. Nenek jangan tersinggung. Ibu-ibu, nenek-nenekku semua, kamu adalah ibu-ibu saya semuanya. Ini bapak-bapak yang hebat-hebat ini, bapak TNI, Polri, bapak camat, bapak kades, bapak RT, bapak RW. Mereka ini adalah orang-orang yang lahir dari rahim perempuan. Tolong yang lahir dari bencong angkat tangan. Ada. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki dulu. Sekarang katanya surga sudah di bawah telapak kaki babysitter. Gara-gara orang tidak membesarkan anaknya dengan baik. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amluhu wa fisaluhu fi amaini. Menyusukan anak selama 2 tahun. Didiskon. Susukan anak Anda ASI eksklusif 6 bulan. Otaknya cerdas, tubuhnya kuat, tulangnya selamat dari osteoporosis, hubungan emosional ibu dan anak. Sehingga anak-anak pulang memeluk ibunya. Sekarang anak-anak pulang memeluk kaleng karena dikasih susu. Yang paling bahaya, anaknya pulang meluk kambing karena dikasih susu. Bukan saya yang jawab, jamaah yang ngomong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asri li zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi
وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Luar biasa Abdul Somad ceramah malam ini. Biasanya di mana-mana dikasih air minum 600 ml, ini botol besar. Ustadz Somad, ini air untuk minta doa barokah. Apakah bacaan Al-Quran itu berpengaruh ke dalam air yang ada dalam botol? Yang mengadakan penelitian orang dari Jepang. Ternyata ayat-ayat Quran yang dibacakan, zikir-zikir yang dibacakan masuk ke dalam air, menampilkan molekul-molekul kristal cahaya yang indah. Saya mau lihat Pak Ustadz, mana? Ya nggak kelihatan. Pakai teropong? Enggak juga. Pakai mikroskop? Enggak juga. Kalau mau lihat gambarnya, buka aja www.google.com. Miracle of water, keajaiban air. Air merespon ketika dibacakan mantra-mantra, muncul hitam, setan masuk. Tapi begitu dibacakan zikir, doa dan ayat-ayat Quran, diminum, maka menyehatkan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyembuh. Saya nggak percaya Pak Ustadz, kemarin ada yang sakit di kampung saya bacakan ayat kursi, bukannya sembuh, terus meninggal. Ya bagus, daripada dia hidup cuman buat semak jampang. Betul? Loh kok bilang betul? Kalau ada orang jahat, kita doakan supaya dia bertaubat. Mudah-mudahan dengan malam maulid, bibarokatil maulid, bibarokati Sayyidina Muhammad, yang selama ini mabuk minum khamar, taubat. Yang selama ini berzina, taubat. Yang selama ini pacaran, malam ini putus. Banyak yang setuju putus, tapi bagian sana menangis melelehkan air mata. Yang putus-putus malam ini segera dipinang dengan bismillah. Waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang akan membimbing sehingga negara kesatuan Republik Indonesia tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Tadi sholat isyaknya di masjid ya, besok sholat subuhnya di masjid ya. Gimana kemarin waktu Ustadz Somad sampai ceramah di Jampang, bakso goreng. Gimana kemarin tablik akbar Ustadz Abdul Somad di Jampang, Masya Allah, sampahnya menggunung. Gimana kemarin Abdul Somad tausiah di Jampang, helm hilang. Bukan itu standar keberhasilan. Keberhasilan tablik akbar adalah ketika besok sholat subuhnya berjamaah seperti sholat Jumat. Tolong besok masing-masing surau, langgar, musola, masjid, foto, kirimkan ke tim UAS. Nanti mereka akan kirimkan ke saya. Alhamdulillah Ustadz Somad jamaahnya nambah. Berapa? 1. Selama ini dia yang azan, dia yang iqomat, dia yang imam, dia yang makmum. Alhamdulillah nambah 1 Pak Ustadz. Siapa? Orang nyasar. Mudah-mudahan ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana ala dinik, kembalikan hati saudara kami dalam agamamu ya Allah.
Mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat jelata, mau orang hebat, mau terkenal, mau biasa saja, mati akan membawa pertanyaannya balik. Pertanyaan anak MDA, marabbuka? Allah. Man nabiyuka? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kitabuka? Al-Quran. Ma qiblatuka? Al-Ka'bah. Man ikhwanuka? Al-muslimuna wal mu'minun. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah akan menolong orang di alam barzah bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir karena istiqomah salat berjamaah. Hayyalas salat. Orang jawab la haula wala quwata illa billah, dia kau aja duluan lah. Hayya 'alal falah. Masya Allah, suara sudah bersaut-sautan. Begitu kita sampai di masjid, masjidnya terkunci. Begitu diintip nggak ada orang, rupanya flash disk otomatis. Dan itu tidak ada di Jampang, karena di Jampang sholat berjamaahnya ramai. Ini nanti malam tablik akbarnya Pak Panitia tablik akbar Jampang. Ini tablik akbar nanti malam di masjid atau di Tanah Lapang? Di Tanah Lapang Pak Ustadz. Loh, kenapa nggak dibuat di masjid? Baru saya tahu jawabannya di sini. Mana muat ini masuk masjid? Pantasan di Tanah Lapang. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semangat kita malam ini tabligh akbar, semangat kita memenuhi lapangan. Lapangan apa ini? Lapangan sepak bola. Kalau memang sepak bola, gawangnya mana? Ada tiang gawang. Masya Allah, hati-hati, kiper tetap di sana. Semangat kita malam ini, lapangan sepak bola bisa penuh. Insya Allah, kalau subuh berjamaah sudah seperti sholat Jumat, tak lama lagi Palestina akan merdeka dari jajahan Israel. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok Ustadz takbir? Takbir itu ngusir setan. Ada orang yang udah mulai ngantuk, dia lihat Ustadz Somad udah cabang 3. Nah, maka temannya di sebelah takbir, Allahu Akbar. Makanya kalau ada orang kerasukan setan, itu dibacakan takbir, jatuh cinta, tiba-tiba dia ngerayu cewek, hai adek, nikah dengan abang ya. Apa kata cewek? Diam kau kucing kurap. Cinta ditolak, dukun bertindak, akhirnya kena santet. Cara menyembuhkannya dengan diazankan ke telinga sebelah kanan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemarin Pak Ustadz ada yang kami azankan, bukannya malah sehat, malah ketawa setannya. Masa setan musir setan? Ternyata yang azan setan. Tidak sesuai perbuatannya. Mana dalilnya azan itu ngusir setan Pak Ustadz? Buka kitab Sahih Al-Bukhari, buka kitab Sahih Muslim, buka kitab hadis sahih. Ketika azan berkumandang, setan lari wa alaiha duratun, sampai terkentut-kentut. Ternyata setan juga kentut. Duratun dalam bahasa Arab kentut itu 2. Pertama duratun, yang kedua fusaun. Bedanya fusa nggak bunyi, duratun bunyi. Sama-sama bau. Begitu hebatnya. Maka setan-setan wa alaiha duratun, lari ketika mendengar suara azan. Maka dicari orang yang suaranya paling lantang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setan lari. Ini mana yang suara yang paling lembut, lemah gemulai? Itu yang suara azan. Allahu Akbar, Allah. Kata setan, kau serius apa merayu? Ini anak-anak muda ini nanti akan melantunkan azan. Anak muda dari Jampang akan melantunkan azan di Eropa.
Abdul Somad mengada-ngada, Abdul Somad ngawur, Abdul Somad. Oke, sekarang saya tanya, apakah ada orang Indonesia yang jadi imam di Amerika? Ada, tulis saja di situ, namanya Imam Syamsi Ali dari Sulawesi Selatan, Makassar, belajar ke Pakistan, pergi ke Amerika. Ketika saya dituduh radikal, kepala kau kena pukul, dia menulis membela Abdul Somad amat sangat cinta NKRI, orang baik, orang soleh, hafal Quran, bahasa Inggrisnya mantap. Maka anak-anak kita pun nanti akan mengumandangkan azan sehingga Eropa, Amerika bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bahasa Arabnya mantap, bahasa Inggrisnya oke, fisika, kimia, biologi, matematika bisa. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Kok Ustadz bilang ini? Ustadz menyepelekan ya. Di sini banyak pesantren, Beb. Pesantren itu pelajarannya bukan satu tangan, dua tangan nggak cukup. Nahu, sorof, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, arud qawafi, tajwid, dan seterusnya. Kira-kira anak yang masuk pesantren ini bodoh apa pintar? Pintar. Makanya kalau ada orang mengatakan, kau di mana? Saya SMP. Kau di mana? Saya SMA. Kau di mana? Abdi teh pesantren atuh. Kenapa kau tidak pede berkata, aku anak pesantren, pelajaranku gak cukup 10 jari, kakimu mesti ikut. Hidup santri. Allahu Akbar. Kok Ustadz tiba-tiba ingat santri? Makanya Abdul Somad tuh hilang. Tiga yang kita bahas malam ini. Yang pertama Maulid, yang kedua 22 Oktober hari santri. Masya Allah, tabarakallah. Hari pahlawan tanggal berapa? 10 November. Saya ulang sekali lagi. Nanti waktu di-upload yang saya nanya nggak tahu tadi di delete. Hari pahlawan tanggal berapa? Mantap, orang Jampang hafal semua. 10 November hari pahlawan. Apa yang diteriakkan pahlawan ketika ngusir Belanda? Allahu Akbar, serbu. Kira-kira yang mengajarkan Allahu Akbar itu siapa? Yang mengajarkan Allahu Akbar itu adalah ulama di pondok pesantren. Siapa yang mati syahid, dia tidak akan diperiksa di kubur, tidak ada azab kubur, langsung masuk surga. Dan sakratul mautnya seperti cubitan lembut di atas kulit. Kita doa bolak-balik, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Tapi matinya seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Seperti mata kail pancing dimasukkan di dalam kulit yang basah, ditarik sampai ikut urat-uratnya. Siapa yang mau merasakan mati, pulang dari sini, mampir ke toko pancing, masukkan ke dalam, tarik. Mereka yang mati syahid, kematiannya seperti cubitan lembut di atas kulit. Siapa yang mengajarkan itu? Kalau bukan ulang, mereka meninggalkan anaknya tinggal, istrinya tinggal, hartanya tinggal, rumahnya tinggal. Dan dia berperang melawan Belanda. Karena mereka itulah kita merdeka. Makanya di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, atas berkat rahmat Allah dan keinginan luhur bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Jadi kita merdeka ini atas berkat rahmat Allah. Yang mengajarkan itu siapa? Ulama.
Kapan ulama mengeluarkan fatwa? Resolusi jihad dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 tambah 10 November, maka selama 18 hari mereka memahami resolusi jihad, menanamkannya dalam hati dan kepala. Akhirnya mereka pun berjuang, kita pun merdeka. Kita merdeka pada hari Jumat bulan Ramadan. Bulan apa yang paling mulia? Hari apa yang paling mulia? Datanglah Sukarni menemui Presiden Soekarno. Bagaimana kalau kita merdekanya tanggal 18 Agustus saja Bapak Presiden? Apa kata Bung Karno? Kita akan proklamasikan kemerdekaan kita tanggal 17. Kenapa 17 Agustus? Karena 17 Agustus 1945 jatuh pada hari Jumat pada bulan suci Ramadan. Yang menggerek bendera orang yang lapar, yang mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia, orang yang lapar. Orang lapar itu tidak takut pada mati. Yang takut mati itu orang negeri ini merdeka karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Membunuh Belanda berarti mati syahid, membunuh Belanda berarti surga, membunuh Belanda berarti jihad, resolusi jihad. Kita pun merdeka hari ini. Tanah yang diinjak ini adalah darah para syuhada. Jalan yang kita lewati itu adalah kain kafannya para pahlawan, walaupun bolong-bolong. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Ustaz Somad ini kalau ngomong itu membuat kami ketawa? Saya takut kalian terlalu serius pulang dari sini bawaannya mau jihad. Tapi datang kemari ini udah jihad ini. Betul? Datang dari jauh, datang kemari ini jihad yang luar biasa. Jihad yang paling berat malam ini adalah jihad ibu-ibu. Berapa sinetron yang hilang malam ini? Insya Allah bisa ditonton besok malam. Anak-anak muda yang janjian malam ini, malam apa ini? Oh, ada yang putus malam ini. Padahal sore tadi sudah. Dek, kita keluar nanti malam? Tidak, nanti malam ngaji dengan Ustaz Somad. Terus hubungan kita gimana? Habis ngaji kita jalan. Ini namanya taubat pasrah tapi tak rela. Anak-anak muda yang hadir malam ini adalah para mujahid fisabilillah. Santri-santri datang dengan seragamnya, para kiai, para ajengan, para alim, para ulama, para habaib. Mereka dengan kerendahan hati datang. Abdul Somad itu orangnya qalilul adab, nggak punya sopan santun, tata krama. Masa kiai kami dibelakangi? Masa dia di depan kiai kami? Saya kan sudah minta izin tadi. Saya sudah minta izin duluan, kan sudah salam-salaman. Ini mesti saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Qala'al badaru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal Madinah marhaban ya khairada. Apakah Belanda masih ada? Apakah Jepang masih ada? Kita tidak dijajah oleh Belanda, kita tidak dijajah oleh Jepang, tapi kita dijajah oleh ganja. Betul? Kita dijajah oleh sabu-sabu, kita dijajah narkoba,
kita dijajah aliran sesat, kita dijajah LGBT, kita dijajah kebodohan. Maka penjajahan mesti dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maka kita siap dengan momen Hari Santri 22 Oktober, siap mengusir penjajahan model baru. Sekarang ibu-ibu dijajah. Dijajah oleh apa? Dijajah make up. Biasa aja gayanya, bedanya 2 inci. Wajah putih, tangan hitam. Oh, Ustadz nyindir kami ya. Mohon maaf, ini malam nggak kelihatan. Dan saya udah tua, mata saya udah nggak jelas. Mohon maaf ya Bu, saya walaupun lihat ke sana, ini nggak jelas mana anak gadis, mana nenek-nenek, sama aja. Saya ini lahir 1977, sekarang udah 2022, umur saya udah 45 tahun. Mata saya udah nggak jelas, walaupun orang tetap bilang saya 25, apa boleh buat? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai dijajah gadget. Handphone itu ngatur kita atau kita yang ngatur handphone? Kita ngatur handphone, jangan sampai handphone itu ngatur kehidupan kita. Maka kalau sudah kumpul dengan keluarga, matikan handphone, quality time, betul-betul berkualitas. Ini sekarang orang gendong anak, nyusukan anak sambil main handphone. Lama-lama dia salah, handphonenya yang diletakkannya di kasur, anaknya dimasukkannya ke kuali. Nauzubillah, 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 nauzubillah. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya sehat walafiat. Hebatnya ibu-ibu di Jampang, anak-anak dibawa ngaji pakai selendang, pakai kain, digendong, takut nangis, dibelikan balon. Luar biasa. Ibu wanita yang mulia, hajatmu ayah. Kau mengandung, melahirkan, lagi melahirkan lagi. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan? 3 Bu. Fa'adabahunna, dididiknya dengan baik. Wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik. Wa asana ilaihinna, dia buat baik sampai mati. Falahul jannah, surga baginya. Ibu yang sudah punya 3 anak perempuan sudah punya kunci surga. Pas ditanya, ibu berapa? Kuncinya udah 3 Bos. Rupanya anaknya 9. Alhamdulillah, punya anak itu ibadah. Jadi kalau orang sekarang, ampun kenapa kamu nih sebentar-bentar hamil, sebentar-bentar hamil, ibadah tahu. Nabi Muhammad SAW nanti bangga, inni mukathirum bikumul umam. Di antara umat Nabi ada Nabi Nuh, ada Nabi Yunus, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa. Yang paling bangga adalah Nabi Muhammad SAW, karena umat yang paling banyak nanti adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kira-kira Nabi Muhammad bangga nggak ngelihat kita malam ini? Ditunjukkan gambar kita malam ini kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang Jampang yang ini. Oh, itu Jampang. Ini orang Jampang sedang berkumpul memuliakan engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qul i'malu, beramallah, fasayarallahu amalakum, Allah yang melihat amal kamu. Siapa lagi yang akan melihat amal kita? Wa rasuluhu, Rasulullah. Apakah percaya Rasulullah melihat amal kita malam ini? Yang tidak percaya Rasulullah melihat kita amal kita malam ini berarti kafir, karena dia menghilangkan ayat ini. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu percaya pada ayat yang ini? Saya ayat puasa percaya,
Saya ayat sholat percaya, tapi ayat Nabi Muhammad melihat perbuatan saya nggak percaya. Ayatnya jelas. Wa qul i'malu, beramallah, fasayarallahu amalakum. Allah melihat amal kamu. Wa rasuluhu, Rasulullah melihat amal kamu. Mudah-mudahan Rasulullah memberikan syafaat pada kita. Tadi saya tegak di sini memulai tausiah jam 9 kurang 15. Sekarang saya lihat jam saya jam 10 kurang 15. Saya walaupun nggak ngeliat jam, saya bisa ngerasa bahwa saya sudah berdiri 1 jam. Ustaz tahunya dari mana? Kesemutannya. Saya kalau tausiah itu mata saya ngelihat ke kanan, ngelihat ke depan, ngelihat ke kiri. Apa yang Ustaz lihat? Ngelihat berapa orang yang nguap. Mau ngelihat berapa kuda Nil yang udah muncul ke permukaan. Ternyata di Jampang saya sudah ngomong 1 jam, nggak ada satupun yang ngantuk. Yang tidur ada, nggak ada satupun yang nguap. Orang Jampang ini kuat kalau ngaji ternyata. Yang nggak kuat itu malah ustadznya. Tadi masih tertib semuanya tadi di awal tadi, tendanya, spanduknya. Sekarang gambar saya udah remuk redam hancur ya. Judul-judul udah nggak kelihatan lagi. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini membanggakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk para syuhada yang gugur memperjuangkan negeri ini, kita tak dapat membalas kebaikan mereka. Untuk mereka semuanya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita merdeka tahun 1900. Tahun 1900. Gimana lagunya itu? 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya Indonesia. Merdeka, sekali merdeka 1945. Tapi jangan lupa, kita mengumumkan ke dunia berbangsa satu bangsa, bertanah air satu tanah air, berbahasa satu bahasa. Bayangkan saudara saya yang datang dari Makassar, kota paling jauh di dunia, itu di Sulawesi, namanya Ujung Pandang. Orang Ujung Pandang kalau ketemu agak kareba. Tiba-tiba ketemu dengan orang Sunda. Orang Sunda kalau ketemu kumaha atuh? Damang. Gimana mereka mau berkomunikasi? Ketemu orang Batak dengan orang Minangkabau, ketemu orang Papua dengan orang Banjarmasin. Masya Allah, negeri ini punya keluhuran yang luar biasa. Orang Sunda menggugurkan keangkuhan, keegoan, kebesarannya. Orang Jawa merendahkan dirinya. Apa kata mereka? Biarlah yang kita pakai bahasa orang kampungnya Ustadz Abdul Somad. Bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu. Kenapa? Karena seluruh pesisir-pesisir menggunakan bahasa Melayu. Tapi kita tidak memakai nama, satu pun tidak dipakai. Yang dipakai adalah kalau ditanya, what is your name? My name is Abdul Somad. What is your nation? Apa kebangsaanmu? I'm Indonesian. Saya berbangsa Indonesia. Tapi kalau kita ke Eropa, ketemu dengan orang Jerman, dia katakan I'm Germany. Saya orang Jerman. Saya orang Prancis. Saya orang Inggris. Tapi kita berkata, saya memang orang Sunda, tapi saya berkebangsaan Indonesia.
Tanah air kita Indonesia, bangsa kita Indonesia, bahasa kita Indonesia. Insya Allah Indo artinya India, Nesia artinya pulau-pulau. Indonesia pulau-pulau yang berada di bawah India, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Di bawahnya kampung saya Australia. Di atasnya Vietnam, Kamboja, Laos, Cina. Ada benua besar India. Kita berada di bawah India, maka disebut dengan Indonesia. Siap menjaga Indonesia? Siap jaga NKRI? Siap jaga ulama? Siap jaga habaib? Siap jaga persatuan? Akan ada orang yang memporak-porandakan dengan polarisasi, dengan fitnah, tapi kita tidak bisa diadu domba karena kita sadar kita dulu hancur bukan karena kita lemah, tapi karena divide et impera. Mau diadu domba? Tidak. Kenapa? Karena yang diadu itu hanya domba. Domba sudah kita sembelih Idul Adha kemarin. Betul? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 momen pertemuan kita malam ini. Yang pertama, Maulid Nabi. Yang kedua, Hari Santri. Yang ketiga, Sumpah Pemuda. Ketiga-tiganya membuat kita bersatu dalam bingkai kebangsaan. Kalau kau saudaraku satu agama, maka yang mengikatkan kita adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kau bukan saudaraku satu agama, maka kau adalah saudaraku satu bangsa setanah air. Andai kau bukan satu bangsa, datang turis yang datang, kita tetap tidak ganggu, karena dia adalah sama-sama saudara, sama-sama manusia, sama-sama keturunan Nabi Adam. Payung sudah terkembang, makna hujan sudah mulai turun. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa, mudah-mudahan sehat walafiat, gampang tetap diturunkan Allah rahmat dan ridhanya. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اجعل هذا البلد بلدا عظيما مباركا فيه. Jadikan Jampang negeri yang diberkahi. Bukakan pintu rezeki dari segala penjuru. Selamatkan anak-anak mudanya dari perbuatan maksiat. Pemimpinnya jadikan amanah, rakyatnya jadikan makmur, senantiasa dalam rahmat-Mu ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali zurriyatina anak cucu keturunan kami. La tada' lana zamban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis ilmu ini bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridhan illa syafaitah. Angkat penyakit yang sakit-sakit, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Yang belum ketemu jodoh, jumpakan dengan jodohnya ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang belum punya keturunan, berikan anak soleh dan solihah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hafizil Quran. Jadikan anak-anak kami para penghafal Quran, para santri kami dalamkan ilmu agamanya ya Allah. Allahumma faqihhum fid din wa 'allimhumut ta'wil. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan agama kami dalam ahlus sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami khusyuk beribadah. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami ya Allah. Wa barakatan fil rizqi.
berkahi rezeki kami supaya kami bisa berimpak, berwakaf, bersedekah, membangun pondok pesantren gratis yatim, fakir, miskin dan duafa. Wa taubatan qablal maut, beri kami taubat sebelum mati ya Allah. Wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati ya Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan nanti ketika segala amal kami dihisab ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama, kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Jampang ya Allah. Wa in kana fil akhirati fa akhrijhu, kalau masih tertanam di dalam tanah, naikkan ke Jampang ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribu, kalau masih jauh, dekatkan ke kampung halaman tempat tinggal kami ya Allah. Wa in kana mu'siran fayassirhu, kalau masih sulit, masih susah, mudahkanlah ya Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Jamaah kami, saudara kami, tetangga kami, sahabat kami yang belum sholat, bukakan pintu hatinya untuk sholat. Yang belum mau baca Quran, bukakan hatinya belajar Quran. Yang masih bergelimang dosa, turunkan rahmat muka hatinya supaya dia bertobat nasuha ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang berbisik ke telinga kami, yang membisikkan kalimat itu adalah anak kami yang soleh-soleh. Saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati. Wa bi anna ba'atsu, dengan itu kami dibangkitkan di padang mahsyar. Ma'an nabiyyin, satukan kami dengan para nabi-nabi. Wasiddiqin, satukan kami dengan orang yang benar. Wasyuhada, samakan, satukan tempat kami dengan para syuhada, pahlawan yang mati syahid. Wassalihin, satukan kami bersama orang-orang soleh. Ma'an Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Pulang dengan tertib dan tenang. Jaga keamanan, jaga ketertiban, jaga keselamatan. Amalkan kajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.